Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cantika Salsabila, NIM 20862060019, kelas 3B, mata kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi atau PLSBT, program studi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan, dosen pengampu Bapak Rusdial Marta MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi interaksi sosial dan sosialisasi. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Melalui interaksi ini akan terjadi saling pengaruh-mempengaruhi yang disebut timbal balik untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi sosial akan terus berkembang mengikuti kemajuan zaman. Interaksi sosial akan terus berlangsung selama masih ada kehidupan di dunia ini. Contoh interaksi individu dengan individu yaitu seorang dokter yang sedang berbincang dengan pasiennya. Yang kedua, contoh interaksi individu dengan kelompok, seorang guru yang menerangkan di depan kelas. Dan yang ketiga, contoh interaksi kelompok dengan kelompok yaitu pemain bola tim A dan tim B sebelum memulai pertandingan terlebih dahulu bersalaman. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama ada kontak sosial. Kontak sosial yaitu bertemunya dua orang atau lebih, baik secara fisik ataupun melalui alat yang saling memberikan aksi dan reaksi. Contoh pertemuan secara fisik yaitu bertemu secara langsung. Apabila pertemuan secara langsung tidak bisa dilakukan, maka bisa melalui alat sebagai perantara seperti handphone atau gadget. Kontak sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kontak sosial bersifat primar. Kontak terjadi secara langsung seperti bertatap muka. Yang kedua ada kontak sosial bersifat sekunder. Kontak terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti telepon, surat elektronik, bahkan melalui pesan media sosial. Yang kedua ada komunikasi. Komunikasi merupakan penyampaian pesan kepada orang lain yang mana pesan yang disampaikan ini dapat dimengerti dan dipahami. Terdapat beberapa syarat komunikasi diantaranya. Yang pertama terdapat pengirim pesan, yang kedua terdapat penerima pesan, yang ketiga terdapat pesan yang disampaikan, dan yang keempat terdapat feedback atau umpan balik antara kedua belah pihak. Ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial yaitu yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seorang, bisa dua bahkan lebih. Yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Simbol yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa. Yang ketiga, adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, kini, dan akan datang. Hal ini berarti dalam setiap interaksi sosial ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Dan yang keempat, adanya tujuan-tujuan tertentu. Terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat, tujuan tersebut dapat menentukan apakah interaksi akan mempengaruhi kepada kerjasama atau mengaruh kepada pertentangan. Bentuk interaksi sosial. Yang pertama ada interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif merupakan bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan. Yang kedua ada interaksi sosial disosiatif. Interaksi ini kebalikan dari interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial disosiatif merupakan bentuk interaksi sosial negatif yang mengakibatkan terjadinya perpecahan baik antar individu ataupun antar kelompok. 1. Bentuk interaksi sosial asosiatif. Yang pertama ada kerjasama. Kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok-kelompok bekerja bersama-sama saling tolong-menolong untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ada beberapa jenis kerjasama, salah satunya yaitu gotong royong. Yang kedua ada akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan kemudian berupaya mengatasi ketegangan.
Tujuannya untuk mengurangi perbedaan pandangan dan pertentangan serta untuk mencegah terjadinya konflik. Akomodasi memiliki beberapa jenis-jenis yaitu koersi, mediasi, konsilasi, kompromi, dan toleransi. Yang ketiga ada akulturasi. Akulturasi adalah penerimaan unsur-unsur baru untuk menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur kebudayaan yang lama. Akulturasi merupakan hasil dari perpaduan dua kebudayaan yang berbeda. Dan yang terakhir, asimilasi. Asimilasi adalah usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai suatu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Bentuk interaksi sosial disosiatif. Yang pertama ada kompetisi. Kompetisi atau persaingan adalah bentuk interaksi sosial disosiatif, di mana orang-orang atau kelompok-kelompok berlomba meraih tujuan yang sama. Persaingan dilakukan secara sportif sesuai aturan tanpa adanya benturan fisik. Yang kedua ada kontravensi. Kontravensi adalah bentuk interaksi sosial disosiatif berupa sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak adanya perselisihan atau konflik terbuka. Bentuk interaksi sosial disosiatif yang ketiga ada konflik sosial. Konflik sosial atau pertikaian yakni bentuk interaksi sosial disosiatif yang terjadi karena perbedaan paham dan kepentingan antar individu atau kelompok. Bentuk-bentuk dari konflik sosial diantaranya pertentangan pribadi, pertentangan kebudayaan, pertentangan antar kelas sosial, pertentangan politik, dan pertentangan yang bersifat internasional. Sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses belajar atau penyesuaian yang berlangsung sepanjang hidup, secara terus-menerus dan selama masyarakat itu masih ada. Dengan sosialisasi, manusia mampu membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Proses sosialisasi. Pembentukan kepribadian manusia melalui proses sosialisasi meliputi yang pertama, internalisasi nilai-nilai, proses penanaman nilai dan norma sosial ke dalam diri seseorang yang berlangsung sejak lahir hingga meninggal. Yang kedua ada akulturasi, proses pengembangan dari nilai-nilai budaya yang sudah tertanam dalam diri seseorang dan diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari. Yang ketiga ada pendewasaan diri, proses berlangsungnya internalisasi dan enkulturasi secara terus-menerus hingga membentuk suatu kepribadian. Jika kepribadian terwujud secara utuh, seseorang bisa dikatakan dewasa dan telah siap memegang peran dalam masyarakat. Macam-macam sosialisasi. Terdapat dua macam sosialisasi yang ada di tengah masyarakat, yaitu yang pertama sosialisasi primer. Sosialisasi yang pertama kali dijalani oleh manusia semasa kecil. Sosialisasi ini menjadi pintu bagi seseorang memasuki keanggotaan masyarakat. Yang kedua ada sosialisasi sekunder. Proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Fungsi sosialisasi. Fungsi umum dari sosialisasi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama sudut pandang individu. Sosialisasi berfungsi sebagai sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Dengan hal tersebut, seorang individu bisa menjadi masyarakat yang baik, di mana masyarakat yang baik adalah warga yang memenuhi harapan umum warga masyarakat lainnya. Yang kedua, kepentingan masyarakat. Sosialisasi berfungsi sebagai sarana pelestarian, penyebar luasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma sosial. Syarat terjadinya sosialisasi. Melalui sosialisasi, masyarakat mampu berpartisipasi dalam kepentingan kehidupan dan menciptakan generasi selanjutnya. Terdapat beberapa faktor terjadinya sosialisasi. Di antaranya, yang pertama, apa yang diasosialisasikan merupakan informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan peran. Yang kedua, bagaimana cara mensosialisasikan, melibatkan proses pembelajaran. Dan yang ketiga, siapa yang mensosialisasikan, institut, media massa, individu, dan kelompok. Tujuan sosialisasi. Dengan fungsi sosialisasi yang sudah berjalan, maka tujuan sosialisasi
dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang dapat hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat jika menghayati nilai dan norma dalam kehidupan. Yang kedua, setiap orang dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan harapan masyarakat yang memiliki budaya, di mana budaya tersebut mengikuti para warganya. Yang ketiga, setiap warga dapat menyadari keberadaan dalam masyarakat sehingga individu tersebut mampu berperan aktif dan positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setiap orang mampu menjadi anggota masyarakat yang baik. Dan yang terakhir, keutuhan masyarakat dapat terjadi bila di antara warganya saling berinteraksi dengan baik. Interaksi tersebut didasari dengan peran masing-masing. Sekian penjelasan mengenai materi interaksi sosial dan sosialisasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.